Benjamin Samuel Bloom, seorang profesor ahli pendidikan dari Universitas Chicago, Amerika, yang berjasa besar dalam bidang pengawasan pendidikan, yang dari gagasannya dia menuliskan beberapa teori dalam membantu dunia pendidikan untuk menstrukturisasi bagaimana menilai cara berpikir dan mengenal metode cara belajar. Mungkin untuk teman-teman yang latar belakangnya dari dunia pendidikan atau filsafat nggak asing dengan nama Bloom ini. Jadi almarhum Bloom udah meninggal soalnya lahirnya itu di tahun 1933 dan wafatnya itu di tahun 1999. Jadi dia seorang tokoh yang angkatannya itu satu generasi di atas kita, barulah gitu. Tuh. Jadi nggak jauh-jauh amat. Ya at least yang milenial, kalau yang Gen Z mungkin dua generasi gitu. Ada beberapa gagasan dari Bloom yang sangat berpengaruh sampai saat ini di dunia pendidikan, dari bagaimana cara merancang kurikulum atau merancang suatu metode belajar. Jadi di tahun 1950-an ada sebuah konferensi asosiasi psikolog yang ngebahas tentang evaluasi dari hasil pendidikan program yang disusun oleh sekolah-sekolah pada saat itu. Terus pada saat itu belum tuh merasa resah tuh, galau, gundah gulana. Gak bercanda. Rada berlebihan tuh tadi. Jadi di masa itu kebanyakan sekolah-sekolah menggunakan metode yang meminta siswanya untuk mengutarakan hafalan sebagai hasil dari pembelajaran. Kayak familiar gitu ya. Di zaman sekarang juga masih ada tuh yang base model pendidikannya menggunakan metode menghafal. Tapi di mana gitu? Ada yang tahu gak teman-teman? Nah, menurut Bloom, menghafal itu adalah tingkatan paling rendah dalam berpikir. Pendidikan itu harusnya bersifat holistik. Apa tuh holistik? Artinya menyeluruh, diambil dari bahasa Yunani holos yang artinya keseluruhan. Udah jadi kayak guru sekolah gini ya? Ya enggak sih, ini mah cuma sekedar ngasih info aja. Nanti bisa teman-teman cari di internet, di Wikipedia misal, ada kayaknya. Oke, balik lagi ke gagasan Bloom tadi. Holistik yang dimaksud Bloom itu adalah pilar pendidikan yang terbagi menjadi tiga, yaitu kognitif, afektif, sama psikomotorik. Kognitif itu di kepala, yaitu berpikir. Afektif itu ada di rasa yang mendorong kepada perilaku, kayak rasa untuk bertanggung jawab atau untuk melaksanakan sesuatu yang harus dilakukan. Dan psikomotorik itu adalah tindakannya. Di video kali ini kita akan bahas bagian yang kognitif, yaitu berpikir. Nah, ada gagasan Bloom yang dikenal dengan istilah taksonomi Bloom. Apa tuh taksonomi? Taksonomi juga berasal dari bahasa Yunani, dari tasen yang artinya mengklasifikasikan dan nomos yang artinya aturan. Jadi taksonomi itu adalah pengelompokan atau penamaan untuk mengidentifikasi suatu objek berdasarkan ciri-cirinya. Jadi diklasifikasi aja gitu di bagian-bagian, di bagian-bagianin lah gitu. Apa bagian-bagianin? Dalam berpikir, Bloom itu membagi dua tingkatan cara berpikir. Ada yang lower order thinking skill, tingkat berpikir yang rendah, dan ada higher order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. Nah, dari dua tingkatan itu tadi, yang tingkat tinggi sama yang tingkat rendah, ada level-levelnya tuh. Di tingkat berpikir yang paling dasar, di tingkat satu itu ada knowledge atau informasinya atau pengetahuannya yang dihafal tadi itu. Jadi ketika orang masih ada di level menghafal, itu tuh masih yang tingkatnya paling rendah tuh menurut Bloom. Misal, kan kayak misalkan anak sekolah tuh tahu bisa nyebutin gitu. Siapa pemimpin orang Portugis yang pertama kali yang memasuki Indonesia? Alfonso Albuquerque misalkan. Nah, itu masih di level satu tuh. Masuk ke level 2 itu ada yang namanya comprehension, yaitu tingkat pemahaman, di mana seseorang itu sudah mencapai level memahami sesuatu. Ketika kita paham, kita udah nggak perlu capek-capek ngafalin, karena ingat sendiri gitu, karena udah paham. Walaupun tingkat pemahaman ini, itu dibutuhkan kita suka dulu sama bidangnya gitu. Misalkan contoh orang yang suka sepak bola, pasti hafal peraturan-peraturan sepak bola. Tanpa dia hafal, karena dia paham.
Mungkin karena dia juga main bola gitu. FIFA membuat peraturan misalkan pasal 1, pasal 2 ayat sekian. Bila posisi pemain begini begini begini. Terus hafal kan? Setelah hafal kita paham, oh untuk keperluan ini, karena ini regulasinya begini, diterapkannya begini, itu paham. Baru setelah itu kita naik ke level ketiga, yaitu ada yang namanya application kayak WhatsApp, Instagram, YouTube gitu. Gak, bukan ya, bukan aplikasi itu. Jadi yang dimaksud aplikasi di level 3 itu. Jadi yang dimaksud aplikasi di level ketiga ini adalah penerapannya. Kita sudah bisa menerapkan sesuatu yang tadi kita sudah pahami itu. Misalkan, yang tadi itu peraturan sepak bola, peraturan tentang offside misalkan. Offside itu kan kita lari duluan, melebihi orang terakhir yang ada di pihak lawan sebelum diumpan. Itu nggak boleh. Kalau kayak gitu disebutnya offside. Itu kita paham. Pengaplikasiannya pas kita main bola, kita aplikasiin. Wow, berarti aku jangan lari duluan nih sebelum diumpan, biar nggak kena offside gitu contohnya. Untuk yang nggak ngerti bola ya syukur aja. Tapi teman-teman paham lah ya intinya. Dari tingkat penghafal sampai bisa mengaplikasikannya itu masuk ke kategori tingkat berpikir yang rendah atau lower order thinking skill menurut Bloom. Nah, sampai bisa mengaplikasikannya aja itu kita masih di tingkat yang rendah tuh cara berpikirnya. Apalagi yang menghafal. So, kita lanjut ke kategori yang berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill. Tingkat lanjutnya itu nyambung yang tadi. Tadi kan level 1, level 2, level 3. Nah, ini level 4 nih yang terbawahnya. Di level 4 ada yang namanya analisis. Jadi ada transisi ketika orang dari yang berpikir dengan tingkat yang rendah masuk ke cara berpikir dengan tingkat yang lebih tinggi, di mana di level keempat orang tersebut berarti sudah mampu menganalisa sesuatu. Apa tuh menganalisa? Menganalisa itu kayak memeriksa atau memecahkan unsur-unsur dalam sebuah objek untuk mengerti atau untuk mendapatkan hasil data atau resultnya gitu. Kayak misalkan pertandingan sepak bola tadi tuh yang offside tadi, pertandingannya udah selesai, ada rekamannya, terus yang di TV kayak ahli-ahlinya, pundit-punditnya gitu, yang komentator-komentatornya ngebahas gimana hasil pertandingannya, apakah wasitnya sudah sesuai atau belum, di menit yang tadi itu beneran offside atau enggak, dicek rekamannya, apakah si wasitnya ini keputusannya nggak berat sebelah, apakah sudah tepat, pemainnya seperti apa, overall pertandingannya itu kayak gimana. Nah, itu menganalisa namanya. Yang dimana akhirnya dari hasil analisa itu kan ada sebuah data sebagai bahan dari sebuah penilaian. Lanjut masuk ke tingkat yang kelima atau level 5. Di level 5 ini ada perbedaan. Di tahun 1959 belum itu nulisinnya itu sintesis. Tapi ada update di mana tingkat kelima itu evaluasi atau evaluation gitu. Nah, seharusnya kalau yang versi originalnya belum, sintesis dulu di tingkat 5-nya, di tingkat 6-nya baru evaluation. Tapi di versi yang terbaru, evaluation itu turun tuh jadi ke tingkat 5. Karena nanti di tingkat 6-nya ada create. Kita bahas dulu yang sintesis. Yang versinya belum, yang sintesis itu artinya adalah menyampurkan atau menggabung-gabungkan unsur-unsur dan variabel-variabel yang lama sehingga akhirnya menciptakan sesuatu hal yang baru. Kayak misalkan kalau di musik mah ada rock, ada dangdut, jadi rockdut gitu misalkan. Ada komputer nih, ada sinyal. Komputer digabungin sinyal, muncullah GPS. GPS itu kan jadi karya baru gitu. Nah, ini sintesis, diingat-ingat dulu sintesis. Baru di tingkat ke-6 naik yang paling tinggi menurut Bloom itu evaluation, mampu mengukur dan menilai sesuatu hasil karyanya. Diganti si evaluation ini ada di tingkat nomor 5. Di tingkat ke-6-nya itu create. Create itu mirip-mirip kayak sintesis yang tadi. Jadi tingkat tertingginya itu yang versi update adalah create atau menciptakan gitu. Bukan menciptakan dengan kekuatan batin ya, kalau di KBBI kan gitu tuh pengertiannya. Coba search deh. Tapi dalam taksonomi Bloom yang dimaksud tingkat pencapaian tertinggi dalam berpikir kognitif itu ketika seseorang itu udah mampu menghasilkan karya baru. Contohnya kayak yang sintesis tadi, yang komputer ketemu internet jadi GPS gitu. Atau kita breakdown lagi dari yang paling jauh. Yang awalnya kan komputer tuh sebenarnya mesin penghitung ya, kayak kalkulator gitu. Terus tahun berapa gitu lupa,
dari mesin hitung yang sederhana akhirnya jadi mesin analytical engine untuk menyelesaikan masalah aritmatika. Nah, dari mesin aritmatika tadi itu dirancang lagi jadi komputer generasi awal-awal. Terus ditemuin lagi tuh sistem operasi, prosesor-prosesor yang lebih bisa mumpuni memproses data lebih cepat. Akhirnya jadi sampai komputer yang kita pakai sekarang ini gitu. Bisa pakai simpen data, bisa untuk nonton, bisa untuk ngedit. Akhirnya dari situ diperkecil lagi komponen-komponennya. Akhirnya sekarang bisa jadi handphone. Dari handphone kita bisa ngedit, bisa nonton, bisa belanja. Nah, ini kan sebenarnya hasil dari modifikasi-modifikasi dari variabel-variabel yang lama gitu. Akhirnya muncul sesuatu yang baru. Jadi dari tingkat 1 yang tadi itu hafal, paham, terus bisa menerapkan, mengaplikasikan, terus masuk ke analisis, dari analisis muncul sebuah data, dari data kita bisa evaluasi, dari evaluasi dengan kekreatifan kita, akhirnya digabung-gabungin muncul sebuah karya yang baru. Sedangkan pendidikan di negara kita masih jauh banget kayaknya dari situ ya. Walaupun di dunia profesional, modifikasi-modifikasi itu kan udah biasa gitu. Tapi bukan cuma untuk update gitu, tapi bener-bener jadi karya baru gitu. Misalkan kayak mesin, terus ketemu daya angkat, ketemu titik lemah baja, jadi pesawat gitu. Bukan cuma bisa jadi mobil doang, itu kan baru tuh dari pesawat tuh. Bukan cuma mesin diupdate doang akhirnya terus jadi turbin, bukan gitu. Kayak korupsi, terus dikolaborasiin dengan sikap kita yang sopan, akhirnya jadi remisi pengurangan hukuman gitu. Aduh, bahaya, bahaya. Lupain tuh yang tadi ya udah. Lupa. Kita bahas komputer aja tuh, komputer yang tadi. Di perkembangan teknologi yang terbaru, memanfaatkan mekanisme kuantum, kayak superposisi dan interferensi kuantum. Lagi dirancang nih yang namanya komputer kuantum, yang kecepatan memecahkan masalahnya itu jauh lebih cepat dari komputer kita yang paling tertinggi saat ini sekalipun. Di komputer kita yang sekarang kan satuan hitungannya itu masih pakai bit 1010. Nah, di komputer kuantum 1010-nya itu bisa digandakan, bisa dikali 2, dikali 3 kayak kakek bunsinnya Naruto. Makanya jadi lebih cepat. Kuantum itu kan berarti kecil tuh. Gimana mentoknya teknologi sekarang? Misalkan contoh yang paling sederhananya kayak saham, perhitungan saham itu kan kompleks banget. Bukan cuman sekedar grafiknya, tapi ada faktor-faktor lain yang berpengaruh di dunia saham. Pokoknya rumit banget gitu. Dan perhitungan sekarang itu nggak bisa benar-benar secara efektif 100% bisa membaca pergerakan fluktuasi dari saham. Nanti kalau akhirnya komputer kuantum ini ditemuin, kayaknya perhitungan dalam dunia kripto itu gila bisa lebih akurat lagi. Makin lemah aja tuh otak manusia bergantung sama alat. Tapi kenapa dari bahas taksonomi belum jadi ke komputer-komputer kuantum ya? Kalau nggak pakai skrip ya jadi kayak gini, ngalor ngidul kemana-mana. Nah, poinnya dulu aku sendiri pas pertama kali tahu tentang gagasan-gagasan yang ditulis sama Bloom, itu membantu banget dalam metode belajar. Tapi balik lagi, bermanfaat atau enggaknya, balik ke teman-teman masing-masing yang bisa memanfaatkan itu atau enggak. Aku mah ini cuma ngasih info aja. Info masih. Lain kali kayaknya nulis skrip aja kali ya, biar lebih rapih. Terus kekurangannya juga ada detail-detail yang kadang-kadang tuh lupa gitu kalau nggak nulis skrip. Nanti teman-teman bisa koreksi tuh kalau tadi ada yang salah-salah, misalkan tahun-tahun berapanya, atau penyebutannya, atau update-nya mungkin di sekarang ada informasi baru lagi, bisa teman-teman tambahin nih komentar. Daripada teman-teman tambah pusing, kita udahin aja video kali ini. Beli ciki, beli koyo. Beli ciki, beli koyo. Sukiyo. Sukiyo, gimana?